tower shining through the trees. Crossing Shibuya, what a sight. Konnichiwa starts my day just right. Ramen bowls filled up my soul. Creates and soji feeling whole. First time seeing cherry blooms. These memories will never leave room. Big on adventure, oh what a day. Tokyo Tower standing tall leading the way. Sushi, ramen and matcha too. Japan, I'm coming back for you. Nippon adventure, memories made. Temples, neon lights they'll never fade. From Tokyo to Kyoto, every view. Japan, I'll always remember you. Hot takoyaki in Osaka streets. Toilet deer, Nara's peaceful treats. Tsunami Shinkansen to the west. Sad in Kyoto's temples feeling blessed. Torches drawn, karaoke nights. Staring at Fuji, such a perfect sight. These moments are etched in my Nah, heart. jadi kan kita selama ini main pakai VST Architect Neuralnya Petrucci. Itu kalau misal mau switching yang kita bikin di video itu pakai Cubase gitu ya. Jadi nggak bisa nge-switching kayak sambil main nge-switching itu nggak punya. Jadi hasil mixing masteringnya semuanya itu udah diganti-ganti presetnya melalui editing mixing mastering gitu ya guys. Nah sekarang kita punya yang namanya ini nih MIDI controller untuk ngekontrol MIDI si Architect Neural DSP Petrucci sekarang ya guys. Jadi nggak perlu lagi buka Cubase dulu nge-record satu-satu gitu ya, ngediting satu-satu. Jadi kalau misal mau lagi main kayak main pakai multi effect pada umumnya gitu, tinggal injak-injak nanti dia pindah-pindah preset sendiri. Nah, jadi sekarang kalau misalnya mau main-main Neural DSP-nya di sini pakai PC, itu udah pakai ini guys. Nah, ntar kita nyalain dulu lampunya. Alright, nah ini ada yang namanya MIDI M5 yang coklat. Ini versi yang pertama, bukan yang plus ya. Saran kita sih kalau kalian mau yang lebih komplit itu pakai yang coklat plus. Tapi karena kita kebutuhannya nggak sebanyak itu, jadi pakai yang ini udah cukup gitu. Yang perlu ditambahin itu adalah ini nih. Ya, jadi perbedaannya apa sih bang? Ini sama yang plus. Yang plus itu dia punya kayak sistem ini jadi rumah si WiFi konektornya ke PC kayak gitu guys. Jadi nggak perlu beli kayak ginian. Kalau nggak salah ya, koreksi if I'm wrong. Nah, tapi untuk yang coklat regular yang angkatan pertama ini nggak bisa update firmware atau sampai saat ini di video ini di tag belum ada updatean firmware terbaru untuk si coklat yang pertama gitu. Tapi kalau yang coklat plus udah ada updatean terbarunya gitu gengs. Dan harus punya yang namanya MIDI wireless konektornya. Ini kayak Bluetooth wireless gitu lah ya. Untuk masuk di PC, dicolok di PC. Nanti dia ngeluarin Bluetooth, tinggal connect sama si ininya. Karena ini kan nggak pakai kabel nih ke PC, bukan kayak Vote control zaman dulu tuh yang pakai kabel TRS atau kabel MIDI kayak gini. Nah jadi nih walaupun ada colokan MIDI kayak gini, ini bukan connect ke sini ya, gitu. Jadi bukan plugin gitu, tapi melalui Bluetooth. Jadi ini dua-duanya ada Bluetoothnya, ada wirelessnya gitu. Yang bedanya ini dia untuk colok ke PC dia nggak pakai baterai, jadi nyala langsung gitu aja kayak ya Bluetooth pada umumnya atau wireless pada umumnya. Sedangkan kalau yang ini ada tombol switch-nya. Ini udah on, dia lampunya kelap-kelip, jadi bisa di-charge juga, di-charging. Ya, ini kalau mau charging situ, gengs. Tuh. Ya, matiin. Ini buat apa? Ini buat kalau misal dari efek-efek gitu ya, misal dari kayak fraktal kalian ke efek mana gitu, ini pakai ini gitu, ada in out-nya gitu. Tergantung kebutuhannya. Ini berisikan wireless, ini juga berisikan wireless. Jadi ini biasa dipakai dari efek ke efek. Kalau ini untuk PC gitu. Ini juga bisa pakai ke PC gitu. Cuman mubazir aja karena dia kan pakai baterai. Jadi nggak buru-buru banget. Dan ini dipakai ini. Kalau misalnya motherboard kalian nggak ada MIDI pluginnya, ya nggak bisa MIDI portnya. Jadi kita pakai yang ini aja. Ini lebih convenient untuk PC atau laptop gitu ya kan. Tuh, gokil. Kita coba dulu. Ini untuk kelengkapannya. Ini tersendiri boxnya, jadi dijual terpisah. Ini tersendiri, ini satu set. Tapi dua-duanya dapat masing-masing kabel charging gitu ya, seperti itu. Atau kabel konektor untuk yang si coklat. Nah ini untuk kalau misalnya si Bluetooth atau wireless si MPF-nya belum nyambung, belum connect, dia kelap-kelip gengs. Nah ini dia udah connect gitu gengs. Sekarang kita coba. Tuh.
Ini sekalian dah tutorial untuk settingnya. Ini pas ini udah masuk ke USB-nya, tuh masuk ke USB. Aplikasinya itu namanya CubeSuite ya. Bisa kalian download di websitenya M5. Pencet foot controller ini, sorry agak ini ya gengs, ada debu-debu. Terus pilihnya ini expression pedal. Ada tombol save kayak gitu, jadi dia udah auto save. Tinggal kita coba di pedalnya sekarang gengs. Nah, jadi kalau untuk yang ini, yang dua kabel ini, untuk misalnya efek kalian dia pakai MIDI in atau out, ini bisa dicolokin. Atau kalian punya keyboard piano semi digital gitu yang punya MIDI kayak gini, ini bisa dipakai untuk connect ke pedal ini coklat. Dan yang ini si MIDI port yang satunya itu untuk connect ke PC kalian. Jadi kalian bisa main keyboard piano itu bisa rekam langsung ke PC tanpa harus pakai kabel-kabel USB lagi gitu gengs. Cuman melalui Bluetooth wireless ini. Sorry, bukan wireless, Bluetooth kayak gitulah. Nah, sekarang ini udah bisa kita pindah-pindah banknya. Cuman yang perlu kalian tahu di sini adalah koneksinya harus pakai nih. Kalian download dulu aplikasi Loop MIDI, nanti munculnya kayak gini. Kalian tinggal tambah aja, kalau misalnya masih kosong kalian tinggal add, itu tambah. Ini kan karena kita udah punya, jadi ini gak usah gitu. Nah nih sorry, nah itu harusnya nanti dia masih kosong ini karena udah pernah diisi, jadi namanya kayak gini. Nah terus yang kedua adalah kalian download di start sini di Windows Market, Windows app yang namanya MIDI Berry, karena ini kunci penentu dia bisa connect atau enggak. Jadi dari dua aplikasi ini gengs, Loop MIDI dan juga MIDI Berry. Nah nanti setelah ini kalau misalnya ini MIDI portnya kita cabut ya, tuh ini hilang tuh yang paling terakhir, kalian lihat nggak? Kalau kita pasang tuh dia muncul gitu. Oh udah deh. Tuh, ini tulisannya output device selected successfully. Jadi ketika ini Bluetooth udah nyampe ke sini, ya, ini solusi buat PC kalian yang nggak punya Bluetooth sendiri atau udah punya Bluetooth USB tapi nggak bisa connect sama ini langsung. Dia harus beli yang ginian nih, MIDI port namanya kayak gitu. Nah, dia udah connect sama MIDI Berry-nya tuh buat jembatanin si pedal kalian, pedal si ini. Nah sekarang tinggal buka VST atau Archetype kalian geng, karena si Petrucci dia standalone juga bisa, jadi tinggal buka di sini nggak pakai Cubase. Kalau nanti kalian buka di Cubase, adjust dulu untuk disetting Cubase kalian. Nah ini karena si VST Petrucci nya udah standalone, tinggal kalian di sini buka setting, ini pilih aja, klik aja duanya gitu. Udah gitu, kalian jangan lupa pilih MIDI di sini. Terus bikin deh gitu. New MIDI gitu. Pokoknya ikutin aja nih kayak gini. Kalau misal mau ngapus, klik yang ini. Gitu, gengs. Maka ini bisa connect ke ampli yang kayak gini. Ini kan ada foot switch inputnya. Itu nggak bisa, gengs, karena dia ini MIDI controller, bukan foot switch controller gitu. Jadi dia nggak bisa, walaupun udah dicolokin TRS, itu dia nggak connect sini. Karena ini fungsinya untuk pedal output atau pedal-pedal lain yang masuk ke dalam MIDI ini gengs. Karena dia MIDI controller, bukan foot switch controller kayak yang standar tradisional gitu. Nah sekarang cons-nya itu adalah ketika kalian mau konekin ini ke aplikasi CubeSuite-nya, ini pastiin si konektor MIDI konektornya, adapternya yang Bluetooth, itu dia unplug ya, kalian copot, baru dia bisa masuk sini gengs gitu. Jadi nggak bisa semuanya dalam keadaan terpasang. Dia malah ngebacanya itu untuk connect ke MIDI gitu, bukan untuk connect ke USB gitu guys. Jadi masuknya mode charging doang. Tapi kalau misalnya adapter dicabut, Bluetooth-nya udah disconnect, dia masuk ke mode data gitu untuk connect ke aplikasi CubeSuite M5-nya. Nah, ini kalau misalnya kalian baca ya, ini ada pedal A, pedal B, C, D, terus E dan F. Itu di mana tuh, Bang? Ini jadi kalau untuk E-nya kalian tekan barengan. Tuh, dia langsung loncat ke nomor 8 presetnya gitu, gengs. Tinggal kalian pencet-pencet. Nih, tuh dia masuk 8B, 8C, 8D.
Kalian tekan lagi sekali, dia naik, dia mundur maksudnya 7, 6, dan itu isinya sama tuh, masing-masing punya 4 slot tuh, 4, 3, 2, balik lagi ke pertama gitu gengs. Nah untuk yang di sini itu pedalnya untuk naik gitu, jadi paham ya, jadi diinjaki barengan gitu, seperti itu gengs. Tuh gokil. Kita masuk ke 1 pedal A gitu. Ini kalau misalnya mode yang program change up. Nah gengs, sekarang ini udah kita buatin semua. Jadi total itu ada berapa preset nih gengs, banyak-banyak gengs. Jadi satu bank itu punya 4 preset ya. Dari main rhythm, terus preset yang bank yang kedua 3, keempat, kelima, ini ada 5 bank ya. Total tuh 19, 20 gitu. Karena kan dimulai dari angka 0 ya. Ini 0 ketuker, nggak bisa digeser, malas mindahin ini gantinya, biarin aja. Walaupun acak adut gini, yang pertama kalau kalian hafal urutannya itu nggak masalah. Harusnya sih kalau mau lebih convenient ini 0, 1, 2, 3 seterusnya gitu. Ini kan karena cuma satu doang yang ketukar, ya biarin aja. Jadi total ada segini untuk beda-beda gitar, ada yang model tere segala macam juga ada. Jadi sama aja kayak punya multi effect tapi isinya kayak gini gengs gitu. Ini kalau misalnya kita pencet, ini kan 1A nih buat naik ke bank yang kedua, kita pencet ini tuh, ini nanti dipindah ke tuh, ini udah bank yang kedua tuh ya enggak, terus naik ke bank yang terakhir buat gitar metal kelima kalau nggak salah ya. Bener nih tuh, ini leadnya tuh, ini rhythm chugging yang level 2 tuh, gate sampai setengah, ada jam 12 nun. Ini main rhythmnya karena buat gen-gennya. Terus ini section clean-nya gitu gengs gitu. Alright, jadi kayak punya multi effect tapi sekecil ini gitu. Gila, gokil nggak? Dulu kan nggak punya ginian gengs, harganya juga lebih murah, ini cuman sekitar 300 ribuan ya. Kalau kalian bisa dapat voucher potongan diskon kayak gitu, aslinya sih 400 ribuan gitu, udah naik harganya gitu gengs. Kalau kalian punya yang seri plus juga lebih bagus kayak gitu. Bedanya itu tadi, ini yang M5 coklat basic dia nggak punya host sebagai preset untuk di konektor ke PC-nya. Jadi dia butuh yang gini nih, butuh konektor adapter MIDI kayak gitu untuk bisa connect ke PC. Kalau dia untuk HP, kalian nggak perlu beli yang kayak gituan, dia tuh udah bisa langsung connect sini karena dia kebaca. Kebetulan karena di PC ini dia nggak kebaca, jadi butuh konektor MIDI, itu dia gengs. Gokil. Ini udah cukup banget loh gitu. Ini nggak dipakai buat ke pedalboard karena di pedalboard itu nggak ada MIDI MIDI control yang bisa dimasukin gitu gengs gitu. Jadi semuanya ini cuma dipakai buat di kamar doang gitu, buat mainin si VST-nya Neural DSP Petrucci. Gokil.
Nah, setelah tadi kita coba-coba main ya, ada cons lagi nih, gengs. Ternyata dia ini kadang koneksinya nggak stabil gitu. Entah kenapa, coba kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian mungkin juga ngalamin hal sama atau kalian punya solusinya. Jadi, ketika kita mainin, kadang mau pindah-pindah bank gitu, kadang dia nggak connect gitu. Udah kita pencet-pencet berapa kali, kayak harus nunggu dia kelap-kelip, nanti udah lampunya udah statis, artinya udah connect, baru bisa tuh dipencet-pencet lagi pindah-pindah preset lagi gitu gengs gitu. Jadi entah kenapa ya, kalau masalah latensi sih ya bisa ditoleransiin lah ya, waktu dia pindah itu kadang kadang kelamaan, kadang oke gitu. Cuman itu tadi masalahnya dia kayak delay gitu, pas dipencet sepersekian detik gitu baru dia mindah gitu, agak ganggu gitu untuk masuk ke PC, entah karena motherboard kita atau PC kita memang kayaknya harus diupdate atau memang sinyalnya yang dihantarkan memang kayak gitu gengs. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar.